semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu guru nggak masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, materi kali ini kita akan mempelajari gerakan dan bacaan sholat fardu. Tidak hanya gerakan dan bacaan saja, tapi kita juga akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari sholat fardu. Materi kemarin kita membahas apa sih? Ya, kita membahas tentang adzan dan iqamah. Jadi setelah mendengarkan adzan dan iqamah, kita harus langsung pergi ke masjid. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi tujuan dari materi ini adalah agar kita bisa melaksanakan sholat fardu sesuai dengan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Coba sekarang kita buka bukunya, kita baca sama-sama ya. Ini Ibu guru akan menjelaskan agar kalian lebih paham ya. Di sini Bu guru punya tata cara sholat. Yang pertama adalah niat. Niat dengan berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan lurus ke arah tempat sujud. Setelah itu menata hati untuk niat sholat. Selanjutnya berniat di dalam hati sambil diucapkan di mulut. Niat disesuaikan dengan sholatnya. Kalau sholat duhur berarti niatnya sholat duhur. Begitupun kalau sholat asar, maghrib, subuh, dan isya. Yang kedua adalah takbir dengan mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka rapat dan sejajar dengan telinga atau bahu. Lalu mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu dengan membaca doa iftitah dengan bersedekap. Bersedekap itu bagaimana Bu Guru? Bersedekap itu dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kiri digenggam oleh jari-jari tangan kanan. Dan tangan yang sudah bersedekap diletakkan di atas dada. Lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yang mana Bu Guru? Yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai minal muslimin. Yang keempat, membaca Al-Fatihah yang diawali dengan ta'awudz dan diakhiri dengan amin. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat yang dihafal pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Yang kelima adalah gerakan rukuk. Sebelum rukuk, kita mengangkat kedua tangan di atas telinga atau sejajar dengan bahu. Lalu kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut dengan agak direnggangkan jari-jarinya. Kepala tidak terlalu menunduk dan pandangan lurus ke depan dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali.
fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 6 adalah i'tidal. I'tidal ini bangkit dari rukuk dengan mengangkat tangan setinggi bahu atau telinga dengan mengucapkan takbir dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah berdiri tegak membaca doa i'tidal. Yang mana doa i'tidal itu? Yang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, gerakan yang ketujuh adalah sujud yang pertama. Sebelum sujud, kita mengucapkan takbir terlebih dahulu. Ketika pada gerakan sujud, kita menyertakan 8 anggota tubuh. Yang pertama yaitu kening, kedua hidung, ketiga dan keempat adalah kedua telapak tangan, kelima dan keenam adalah kedua lutut, ketujuh dan ke-8 adalah kedua ujung telapak kaki dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Gerakan yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud, kita bangkit untuk duduk dengan membaca Allahu Akbar. Duduknya bagaimana? Duduknya dengan membentangkan kaki kiri, sehingga telapak kaki kiri kita duduki, sedangkan kaki kanan berdiri ditegakkan. Lalu kedua tangan ditaruh di atas paha dengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9 apa? Yang ke-9 adalah gerakan sujud yang kedua. Gerakannya sama saja seperti sujud yang pertama tadi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah sujud yang kedua tadi, berarti kita telah menyelesaikan 1 rakaat dalam sholat. Gerakan selanjutnya apa? Yaitu bangkit berdiri untuk rakaat selanjutnya. Selanjutnya adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini ada 2. Duduk tasyahud awal yang dinamakan iftirash, duduk tasyahud akhir yang dinamakan tawarruk. Apabila duduk tasyahud awal atau iftirash, duduknya sama saja seperti duduk di antara 2 sujud. Jadi kita menduduki telapak kaki kiri. Sedangkan ketika duduk tasyahud akhir atau tawarruk, kaki kiri agak dimajukan atau dimasukkan ke dalam. Jadi kita hanya menduduki lantainya dan kaki kanan tetap berdiri. Sedangkan posisi kedua tangan diletakkan di atas paha, lalu mengacungkan telunjuk tangan kanan. Setelah itu membaca doa tasyahud dan membaca sholawat. Setelah itu gerakan yang terakhir adalah salam. Salam dengan menghadap ke kanan, jadi pipi kanan terlihat dari belakang. Setelah itu menghadap ke kiri, jadi pipi kiri terlihat dari belakang. Dengan membaca apa? Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah gerakan dan bacaan sholat. Setelah ini kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan dari sholat fardu. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Dari ketentuan-ketentuan dalam sholat fardu yang pertama kali kita pelajari adalah tentang syarat wajib sholat. Jadi namanya syarat wajib berarti harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat wajib itu ada berapa? Ya betul, syarat wajib ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk sholat sehari berapa kali? Dalam 5 waktu. Jadi sehari 5 kali. Terus yang kedua apa? Yang kedua dewasa. Jadi orang-orang dewasa atau yang sudah balik diwajibkan untuk sholat wajib. Kalau anak-anak kan belum dewasa, tidak apa-apa, diajarkan saja karena nanti akan menjadi kebiasaan kita setelah kita dewasa. Dan yang terakhir adalah berakal. Jadi orang-orang yang berakal diwajibkan untuk sholat wajib fardu selama 5 kali dalam 1 hari.
Kalau orang gila bagaimana Bu? Orang gila itu orang yang tidak berakal, jadi tidak diwajibkan dalam melaksanakan sholat fardu. Yang kedua adalah syarat sah dari sholat. Tujuan dari syarat sah dari sholat ini untuk apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya syarat sah ini tidak kita penuhi, ya sholat kita tidak diterima. Syarat sah itu apa saja sih? Yang pertama adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, yang kedua adalah suci dan bersih baik pakaian maupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi kalau seperti ini tidak sah ya sholatnya. Karena apa? Karena tidak menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar sampai lutut. Perempuan sampai mana? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arah sholat. Arah sholat kita di mana? Arah sholat kita di Ka'bah, yaitu di Mekah. Biasanya kita sholat untuk menghadap barat. Terus yang kelima adalah mengetahui waktu sholat. Jadi kalau waktunya sholat duhur berarti kita sholat duhur. Kalau waktunya sholat asar kita juga sholat asar. Begitupun selanjutnya. Setelah itu apa? Berarti kita mengetahui gerakan dan bacaan dari sholat. Tadi kan kita sudah mempelajari gerakan dan bacaan sholat. Berarti kita sudah memenuhi salah satu dari syarat sah sholat. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ini hampir sama dengan gerakan-gerakan dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Jadi kita menyengaja perbuatan sholat untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berdiri tegak. Kalau tidak mampu berdiri, bagaimana Bu? Kalau tidak mampu berdiri sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, bagaimana Bu? Kalau tidak mampu duduk, bisa sambil berbaring. Kalau tidak mampu berbaring Bu, bagaimana? Yaitu dengan isyarat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 membaca salam. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib. Tertib di sini maksudnya adalah urut dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Jadi gak boleh loncat-loncat. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah sholat. Ketika melaksanakan sholat, dapat juga sunnah-sunnah dalam sholat. Apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah dalam sholat, kita juga akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, tidak mengapa, hanya saja kita akan merugi. Yang pertama, sunnah-sunnah sholat itu apa sih? Yaitu ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, berdiri ketika ruku, dan berdiri ketika tasyahud awal. Yang ketiga adalah bersedekap ketika berdiri. Yang keempat adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dan kelima adalah membaca doa kunut ketika sholat subuh pada i'tidal ke rakaat kedua.
Yang keenam, bertasbih ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat-syarat dalam sholat. Yang ketiga adalah berbicara dengan sengaja. Jadi ketika sholat, hendaklah kita jangan berbicara. Yang keempat adalah banyak bergerak dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, tidak boleh banyak bergerak selain gerakan dalam sholat. Yang kelima adalah makan atau minum. Yang keenam, menambah gerakan sholat. Yang ketujuh adalah tertawa, akan tetapi ketika kita batuk atau bersin tidak mengapa. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi rukun sholat. Rukun solat ada 13 saja. Kita mesti buat ke semua rukun. Andai kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku' i'tidal, sujud duduk sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam. Rukun solat ada 13 saja. Kita mesti buat ke semua rukun. Andai kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku' i'tidal, sujud duduk sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam, selawat salam, tertib. Nah, itu tadi materi yang hari ini kita bahas mengenai gerakan dan bacaan dari sholat beserta ketentuan-ketentuan dalam sholat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa gerakan dalam sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitupun ketentuan-ketentuan apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat wajib dalam sholat ataupun syarat-syarat sah, maka sholat kita akan batal. Jadi setelah kita mempelajari materi kali ini, Ibu harap kalian dapat memenuhi semuanya dan bisa menjalankan sholat sebaik mungkin. Nah, soal-soal di buku paket silahkan dikerjakan agar wawasan kalian menambah dengan baik. Nah, sebelum Ibu tutup dengan salam, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar di perjalanan pulang kita dijaga oleh Allah. Berdoa, mulai. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.